Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Internasional yang bertemakan teori perdagangan internasional. Yang pertama teori praklasik dan yang kedua teori klasik. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Ferdianti dengan NIM 202004002 dan rekan saya Naila Husna Briliana dengan NIM 202004019. selanjutnya. Nama saya Elis Somantri dengan NIM 2024017. Dan yang terakhir. Nama saya Lawan Muslim dengan NIM 20243. Oke, untuk pembahasannya ada di slide selanjutnya. Teori praklasik merkantilisme. A. Pengertian teori merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 di Eropa. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta perdagangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. B. Ide merkantilisme. 1. Suatu negara akan makmur bila ekspor lebih besar daripada impor. 2. Surplus yang diperoleh dari selisih atau ekspor net yang positif tersebut disesuaikan memasukkan logam mulia terutama emas dan perak dari luar negeri. 3. Emas maupun perak digunakan sebagai alat pembayaran sehingga negara yang memiliki banyak akan makmur. 4. Yang banyak tersebut akan digunakan untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. 5. Penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika dan Asia dari abad 16 sampai abad 18. D. Neomerkantilisme. Neomerkantilisme adalah kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tarif atau tarif barir dan kebijakan non-tarif barir. Biasanya tarif barir dilaksanakan dengan menggunakan countervailing duty, anti-dumping, dan surcharge. Dalam hal ini, kebijakan proteksi yang lebih banyak digunakan biasanya dalam bentuk non-tarif barir atau NTB, seperti larangan sistem kuota, ketentuan teknis harga patokan, peraturan kesehatan atau karantina, dan lain-lain. E. Kritik David Hume. Suatu negara akan makmur bila ekspor lebih besar daripada impor. Ada waktu itu emas maupun perak digunakan sebagai alat pembayaran uang, sehingga negara yang memiliki LM banyak akan makmur bila money supply atau jumlah yang beredar dan produksi tetap, maka akan terjadi inflasi atau kenaikan harga. Kenaikan harga di dalam negeri tentu akan menaikkan harga barang-barang ekspor sehingga kualitas ekspor akan menurun. F. Mekanisme otomatis. Perubahan dari negara makmur menjadi negara miskin menurut paham merkantilisme ini dikritik oleh David Hume sebagai mekanisme otomatis dari price flow mechanism. G. Kritik Adam Smith. Dengan adanya kritik dari David Hume ini, maka teori praklasik atau merkantilisme dianggap tidak relevan. Selanjutnya munculnya teori-teori klasik atau absolute advantage dari Adam Smith. Adam Smith mengkritik aliran merkantilisme dengan menggunakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya LM yang dimilikinya. 2. Kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. 3. Untuk meningkatkan GDP,
dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. 4. Dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau competition yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan bagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolute advantage yang dimiliki masing-masing negara. 5. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan kepada absolute advantage akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri atau internasional. Dan terakhir 6, peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Untuk yang kedua, teori klasik. Yang pertama, absolute advantage dari Adam Smith. Dalam kritiknya, Adam Smith mengemukakan teori absolute advantage atau keunggulan mutlak sebagai berikut. Setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Dan secara matematis, teori absolute advantage dari Adam Smith dapat diilustrasikan dengan data hipotesis sebagai tabel berikut. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa teori absolute advantage ini didasarkan kepada beberapa asumsi. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Dan yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Dan yang keempat, biaya transport diabaikan. Dan berdasarkan ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi teh sampai dengan 12 kg, sedangkan Cina memiliki keunggulan absolut dalam produksi sutra sampai 8 meter. Jika Indonesia dan Cina tidak melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor, maka berdasarkan dasar tukar dalam negeri atau DTDN antara produsen teh dan sutra, kedua negara ini akan menjadi seperti berikut. Yang pertama bisa dilihat di Indonesia 1 kg teh dinilai sama dengan 1/4 meter sutra, dan yang kedua 1 meter sutra dinilai sama dengan 4 kg teh, dan di Cina 1 kg teh dinilai sama dengan 2 meter sutra, dan yang kedua 1 meter sutra dinilai sama dengan setengah kilogram teh. Dan dalam tabel berikut ini dapat disimpulkan manfaat dari spesialisasi produksi atau gain from trade. Yang pertama, dengan spesialisasi mengekspor 1 kg teh dari Cina, Indonesia akan mencapai 2 meter sutra, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan 1/4 meter sutra. Dengan demikian, melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, Indonesia akan mendapat keuntungan sebesar 2 meter dikurangi 1/4 meter sama dengan 1/3/4 meter sutra. Dan yang kedua, sebaliknya, dengan spesialisasi dan mengekspor 1 meter sutra ke Indonesia, Cina akan mendapatkan 4 kg teh, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan 1/2 kg teh. Dengan demikian, melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, Cina akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 kg dikurangi setengah kilogram sama dengan 3,5 kg teh. Jadi dapat disimpulkan analisis manfaat perdagangan internasional atau grand form tadi ini juga dapat dilihat dari terjadinya peningkatan produksi dunia untuk teh dan sutra setelah kedua negara melakukan spesialisasi 24 kg teh dan 16 meter sutra dibandingkan dengan sebelum melakukan spesialisasi 16 kg teh dan 11 meter sutra. Analisis manfaat perdagangan internasional atau grand form trade ini juga dapat dilihat dari terjadinya peningkatan produksi dunia untuk teh dan sutra setelah kedua negara melakukan spesialisasi, yaitu 24 kg teh dan 16 meter sutra dibandingkan dengan sebelum melakukan spesialisasi, yaitu 16 kg teh dan 11 meter sutra. Berdasarkan data hipotesis tersebut, maka peningkatan yang terjadi tersebut dapat diketahui pada matriks berikut ini.
Meskipun begitu, teori Adam Smith juga pasti memiliki kelemahan, yaitu perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Dengan demikian, bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk kedua jenis produk teh dan sutra, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Hal ini merupakan kelemahan teori absolute advantage Adam Smith. Namun, kelemahan teori Adam Smith ini diperbaiki atau disempurnakan oleh David Ricardo dengan teori comparative advantage atau keunggulan komparatif, dengan teori cost komparatif atau labor efficiency, maupun production komparatif atau labor productivity. Yang B, comparative advantage dari David Ricardo yang berdasarkan pada nilai tenaga kerja atau theory of laboratory value yang menyatakan bahwa nilai atau suatu harga produk ditentukan oleh jumlah waktu dan jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut teori cost comparative advantage, labor efficiency, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi dari perdagangan internasional itu sendiri. Dapat berproduksi relatif lebih efisien mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak efisien. Berdasarkan hipotesis di bawah, ini akan dapat dikatakan bahwa teori comparative advantage dari David Ricardo adalah jika Indonesia dalam 3 hari kerja menghasilkan 1 kilo gula, sedangkan negara Cina menghasilkan 1 kilo gula dalam 6 hari kerja. Jadi perbandingan itu menjelaskan bahwa Indonesia lebih unggul dari segi produk yang dihasilkan dalam jangka waktu yang singkat dibandingkan dari negara Cina. Indonesia itu bisa mengekspor 1 kilo gula ke Cina karena apa? Karena dari segi rentang waktu yang dihasilkan itu lebih cepat dibandingkan di negara Cina itu sendiri. Sedangkan dari segi kain, 1 meter kain yang dihasilkan dari Indonesia itu membutuhkan waktu 4 hari kerja, sedangkan di negara Cina itu membutuhkan 5 hari kerja. Akan tetapi berdasarkan teori David Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Cina untuk kedua produk di atas, maka tetap dapat terjadi perdagangan internasional yang dapat saling menguntungkan antar kedua negara tersebut. Manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri, Indonesia lebih untung besar dari segi perdagangan gula. Karena apa? Karena produksi gula lebih cepat dibandingkan produksi kain yang dihasilkan oleh produk Indonesia itu sendiri jika melakukan ekspor ke negara Cina. Sedangkan Cina itu memiliki keuntungan yang sama dari segi kain karena produksi yang dihasilkan dari kain Indonesia itu sama rentang waktunya yang diproduksi oleh Cina itu sendiri. Dua, ada production comparative advantage atau labor productivity. Data hipotesis cost comparative advantage di atas dapat diubah menjadi data hipotesis production comparative advantage sebagai berikut. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih berproduktif, serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak produktif. Menurut teori David Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Cina untuk kedua produk di atas, sebetulnya perdagangan internasional akan tetap dapat terjadi dan menguntungkan keduanya melalui spesialisasi di masing-masing negara yang memiliki labor productivity. Berdasarkan perbandingan production comparative advantage atau labor productivity di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Tenaga kerja Indonesia lebih produktif dibandingkan dengan tenaga kerja Cina dalam produksi gula.
yakni 6/3 kg, daripada produksi kain yaitu 5/4 meter. Hal ini akan mendorong Indonesia untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor gula. Sebaliknya, tenaga kerja Cina lebih produktif dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam produksi kain yakni 4/5 meter daripada produksi gula yakni 3/6 kg, sehingga mendorong Cina untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor kain. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa menurut teori klasik comparative advantage dari David Ricardo, yaitu perdagangan internasional dari dua negara tetap dapat terjadi walaupun hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, asalkan masing-masing negara tersebut memiliki perbedaan dalam labor efficiency dan atau labor productivity. Nah, walaupun teori klasik comparative advantage ini memiliki kelebihan, tetap saja memiliki kelemahan. Ada 4 kelemahan yang ada, yakni teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan fungsi faktor produksi atau tenaga kerja. Akibatnya terjadi perbedaan harga barang yang sejenis di antara dua negara. Kemudian yang kedua, jika fungsi faktor produksi tenaga kerja sama atau produktivitas dan efisiensi di dua negara sama, maka tentu tidak akan terjadi perdagangan internasional karena harga barang yang sejenis tersebut akan sama di dua negara. Yang ketiga, tapi pada kenyataannya, walaupun fungsi faktor produksi sama di antara dua negara tersebut, ternyata harga barang sejenis itu dapat berbeda sehingga dapat terjadi perdagangan internasional. Dalam hal ini, teori klasik tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang atau produk sejenis walaupun fungsi faktor produksi sama di kedua negara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.